Jadi kalau misalnya kita udah denger nih desa-desa sebelah, desa intervensi kita bilang, bangunin nih toilet di tempat aku gitu. Kok cuma desa sebelah doang yang dibangunin kayak gitu. Nah itu ada jealousy begitu. Ya, that shows that it works. Karena mereka udah tahu di situ bagus. Jadi aku juga pengen. Kita tuh misinya mendemokratisasi pola makan nabati untuk kesehatan konsumen sama bumi. Itu misi gue. Kalau menurut aku justru yang paling penting itu kamu sendiri harus bisa run through in your mind berkali-kali, kalau perlu ribuan kali, apakah ini benar-benar sesuatu yang mau kamu jalankan. Karena itu keyakinan itulah yang akan benar-benar membawa kamu go through the ups and downs gitu kan. Kesabaran itu dan kayak dedikasi, kerja keras segala macam, putting your effort before you see the result, itu mindset itu tuh harus sama sih sama si co-founder kita kalau kita mau bikin gerakan atau bisnis. Sama tim ya, begitu kita udah bisa rekrut tim, cari tim yang mission align. Hey, you are listening to You The Podcast. This is Christopher Tobing. Listen to our discussion about purpose, leadership, and sustainability of people and organization. This is You The Podcast. Hai, kembali lagi di You The Podcast bersama saya Christopher Tobing. Di episode kali ini kita melanjutkan episode sebelumnya di mana kita akan berbicara lagi mengenai isu stunting bersama our two purpose-based business owner, Stevia dari Fieldwell Ceramics dan Helga dari Bergreens and Green Rebels. Pembicaraan kita akan melanjutkan how their businesses tackles the issue of stunting dengan dua perspektif mereka, yaitu sanitasi dan juga dari nutrisi nabati. Ini adalah dua perspektif yang diperlukan untuk kita bisa men-tackle stunting. Nah, stunting itu is a problem that needs to be tackled from all different angles, dari kebersihan, dari sanitasi, dari nutrisi nabati, nutrisi hewani, behavioral change, government intervention, organization intervention. Intinya, we need to intervene together. So listen to the first podcast to get a clear understanding. And listen again to this podcast supaya kamu bisa mendapatkan gimana sih caranya supaya gue, supaya saya, supaya aku, supaya kita semua bisa menjadi take part to tackle this issue. Nah, also another organization that is tackling this issue is Unilever. Nah, so kita akan ngobrol sekarang sama Dr. Mira untuk ngebahas tentang isu stunting ini dari segi corporate, dari segi gimana caranya the commitment of Unilever membantu isu stunting di Indonesia. Let's do that now. Dok Mir, sebuah hal yang aku paling suka dari Unilever tuh adalah kalimat companies with purpose last, brands with purpose grow, and people with purpose thrive. Menurutku ini powerful banget, dan kita di sebelah tuh lagi ngobrol-ngobrolin nih tentang bagaimana ada isu-isu di dunia yang we have to solve together. Salah satu yang dibilang sama mereka adalah, iya nih memang perannya tuh dari semua, dari company, pribadi, government, semualah harus berperan. Nah, aku udah denger lama tentang Unilever tuh katanya udah puluhan tahun melakukan this commitment gitu loh. Dan malah menambahkan komitmen-komitmen ini terus menerus. Dan konon katanya dirimulah orang yang sudah kuncennya untuk menjaga well-being di Unilever ataupun gimana cara menyebarluaskan ini kepada masyarakat luas. Bener gak nih, Dok? Betul semuanya sih. Jadi kalau dibilang tadi ya, Unilever udah puluhan tahun gitu ya, punya strategi memang untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan gitu ya. Jadi kalau misalnya ditarik ke belakang Mas Kris gitu ya, yang memang komitmen yang kita state banget ya, kita mulainya dari tahun 2010 nih gitu ya. 2010, kita punya Unilever Sustainable Living Plan gitu. Jadi kita target sampai 2010 sampai 2020 kita punya target untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lebih dari 1 miliar orang gitu. 1 miliar orang? 1 miliar orang, kebayang kan? Wow. Bahkan lewat target sih alhamdulillahnya 1,3 miliar jadinya gitu. Bangga banget. Keren. Out of it gitu ya. Congrats, Dok. Congrats.
Nah, terus nggak berhenti tuh 2020 ya. Jadi kita menegaskan lagi gitu komitmennya lewat strateginya, namanya agak beda. Jadi kita bilangnya adalah the Unilever Compass gitu. Strateginya dengan Unilever tadi komitmen, ya, sekarang betul. strategi Globalnya adalah Unilever Compass gitu. Jadi purpose ya atau tujuan mulia itu betul-betul inti dari semua yang kita lakukan. Jadi tadi kan Mas Kris bilang ya nggak cuman company-nya gitu ya, tapi kita sebagai karyawan, brand yang kita punya itu juga semua harus punya tujuan mulia gitu. Nah, ada 3 pilar yang selalu kita kedepankan gitu ya. Jadi yang pertama adalah membangun planet yang lebih lestari. Terus kedua, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Nah, jadi mungkin yang hari ini kita fokusnya yang pilar kedua kali ya, yang meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat gitu. Benar. Kan. Betul. Nah, kemudian kalau di Unilever Indonesia sendiri nih ya, tadinya tuh brand-brand tuh punya program sendiri gitu ya. Tetapi di tahun 2016 kita tuh punya sesuatu yang memang terintegrasi gitu. Jadi sejak tahun 2016 kita punya program untuk mengedukasi masyarakat ya, ada anak, ada ibu gitu ya, untuk mewujudkan Indonesia sehat itu dengan menanamkan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat yang melibatkan langsung beberapa brand gitu. Jadi yang mereka yang sama-sama punya purpose ya, punya tujuan mulianya untuk menjaga higienitas diri, lingkungan, serta pola makan bergizi seimbang gitu sih. Ini jujur Dok Mir, ini keren banget. Tapi aku masih ada, ini kalau jujuran ya, aku penasarannya realisasinya tapi gimana ya? Karena maksudnya it's one thing kita bilang sebuah brand punya purpose, it's one thing kita bilang brand oh iya memang punya tujuan mulia. Tapi kita juga tahu bahwa realitanya gimana caranya sebuah brand produk atau brand yang sifatnya kayak kita lakukan sehari-hari lah, semua brand yang Unilever kita pakai sehari-hari soalnya. Tapi bagaimana brand itu bisa impacting, itu realisasinya gimana Dok Mir? Nah, jadi ini salah satu nih yang lagi hit sekali ya, atau yang memang menjadi salah satu target utama ya dari pemerintah atau isu utama gitu kan, prioritas nasional adalah stunting gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat Mas Kris, Indonesia nih memang masih di dunia gitu ya, kalau kita lihat data WHO itu masih di urutan ketiga gitu, kasus stunting tertinggi di Asia gitu ya. Nah, memang terjadi penurunan ya gitu ya, dengan banyak sekali program yang sudah dilakukan pemerintah. Tetapi di tahun 2019 tuh data yang terbaru, survei status gizi balita tuh angkanya tuh masih di 27,67%. Sementara kan targetnya kan dari WHO tuh nggak boleh lebih dari 20% gitu ya. Nah, sementara kalau dari Pak Jokowi sendiri itu punya target sendiri yang tidak kalah ambisius sih sebetulnya ya gitu ya, di tahun 2024 itu 14% gitu. Nah, jadi artinya memang pekerjaan rumahnya masih banyak gitu kan ya. Karena tadi tantangan kesehatan yang stunting itu kan multidimensi ya, nggak cuma dari nutrisi aja gitu ya, tapi juga sanitasi gitu kan. Jadi ada internal sama eksternal gitu. Nah, jadi kita upaya dari Unilever Indonesia untuk membantu mengatasi stunting itu tertuju kepada keduanya gitu. Jadi untuk menekan angka malnutrisi, tetapi di lain pihak kita juga bagaimana nih kita mengedukasi tadi ya perilaku hidup bersih sehatnya. Mungkin nanti kita juga bisa membantu juga untuk fasilitas sanitasi dan kebersihan lingkungannya gitu. Nah, contoh brand yang berperan dalam dua itu apa Dok? Nah, jadi kalau aku boleh cerita ya, jadi kita punya program yang memang sudah dilakukan lama nih dari tahun 2011 ya, untuk bagaimana sih ibu balita tuh bisa lebih sehat lagi gitu ya. Nah, program ini sendiri sudah menjangkau hampir 19 juta ibu gitu. Wow, 19 juta ibu. Betul, keren. banget ya.
Nah, di tahun 2019 kita tuh mulai nih, karena tadi ya fokus pemerintah juga untuk menekan angka gizi buruk dan stunting. Kami bekerja sama dengan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK pusat. Kemudian di Provinsi Jawa Barat kita melaksanakan program khusus tadi ya. Bagaimana sih yang gizi seimbang tuh seperti apa sih gitu ya. Kita melaksanakannya waktu itu di Kabupaten Garut. Kenapa Garut? Karena memang Kabupaten Garut itu kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi di Jawa Barat dan ketiga tertinggi di Indonesia gitu. Nah, tahun ini kami juga bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia Wilayah Jawa Barat untuk mengedukasi ibu hamil dan baru melahirkan, karena ternyata sebelum melahirkan ya, bahkan ketika remaja itu nutrisi yang baik itu penting banget gitu ya. Nah, kemudian kita juga bekerja sama dengan Universitas Yarsi untuk melakukan program bagaimana sih gizi seimbang gitu ya, yang kita sebut program Nutrimenu gitu. Jadi brand-brand yang terlibat di dalamnya adalah Royco dengan program Nutrimenunya, kemudian juga pastinya Lifebuoy ya, ada cuci tangan pakai sabun gitu tuh simple ya. Dari zaman aku di sekolah tuh udah ada tuh. Diajarin ya. Nempel nggak Mas? Nempel ya. Semoga nempel ya. Pas pandemi apalagi keluar lagi. Oh iya. Iya kan, udah hafal banget tuh ya step-step untuk cuci tangannya gitu. Makanya ada segi ininya juga ya, ternyata yang sudah kita ajarkan tuh bener-bener gitu ya di masa pandemi ini. Wah, penting banget gitu ya. Yang dulu kayaknya udah cuci tangan yang ngasal gitu ya, nggak tahu step-stepnya. Ya sekarang ada segi ininya juga, segi positifnya. Jadi seperti itu sih Mas, brand-brand yang memang terjun langsung ya untuk perilaku hidup bersih sehat maupun juga dari segi nutrisinya gitu. Kalau ini by the way congratulations ya Dok Mir dengan semua teman-teman Unilever Indonesia Foundation. Menurutku tadi jutaan ibu, belasan juta ibu udah dibantu, 19 juta ibu udah dibantu, dan impact dari Lifebuoy menurutku tuh signifikan banget juga. Jadi semua ini amazing. Yang aku penasaran nih, sorry nih buka kartu sedikit dulu, tapi Dok Mir udah berapa lama di Unilever, Dok? Oh. Nah, ini sorry banget ya buka kartu publik nih teman-teman semua kita. Bentar, ngitung dulu. 13 tahun Mas. Nah, ini kan Dok Mir udah ngelihat dengan mata kepala sendiri 13 tahun. Kendalanya apa sih menjalankan program yang sifatnya impact based di dalam sebuah perusahaan, atau malah masalah gini deh, stunting. Program ini udah kita jalanin dari lama melalui nutrisi sama sanitasi, kehidupan yang bersih gitu. Challenge-nya di dalam menjalankan program ini apa, Dok? Ya, nah challenge yang pertama sih memang pastinya ini ya, tingkat pengetahuan masyarakat sendiri ya. Makanya kita fokusnya kan memang di edukasi gitu ya. Jadi pengetahuan masyarakat gitu ya tentang ternyata misalnya gitu ya, kita tuh makan misalnya nggak cuman kenyang aja gitu ya, tetapi banyak sekali gitu nutrisi-nutrisi yang harus penuhinya tuh banyak sekali gitu kan. Terus mereka berpikirnya kalau ibu nih, ketika saya lagi hamil aja gitu ya. Padahal dari masa remaja pun gitu ya, itu juga harus sudah di maintain gitu ya, kesehatan gitu ya. Kemudian belum tahu gitu mungkin impactnya kalau misalnya stunting gitu ya. Stunting itu orang mungkin taunya itu kayaknya kerdil aja ya gitu ya. Padahal kan lebih dari itu gitu ya. Nggak cuman bertubuh pendek atau kerdil, tapi kan juga ada gangguan untuk perkembangan otak gitu ya. Betul. Kemudian kekurangan gizi kronis gitu pada anak itu ya, apalagi di 1000 hari pertama kehidupan itu nanti persoalannya serius gitu, panjang gitu kan ya, dalam pembangunan sumber daya manusia gitu ya. Nanti ketika dewasa juga mereka perkembangan kemampuan kognitifnya juga lambat, mudah sakit, kurang produktif gitu ya. Nanti panjang banget merembetannya ke ekonomi dan sebagainya gitu ya. Jadi edukasi seperti itu ya, bagaimana mencegahnya, dampaknya gitu ya. Karena kalau kita kan kalau dikasih tahu tuh harus tahu dulu ya, kenapa ya aku tuh harus makan yang sesuai isi piringku gitu ya. Kenapa nih saya harus cuci tangan pakai sabun, waktu-waktunya penting gitu kan. Kalau belum mentok, belum tahu akibatnya gitu ya. Nah, itu sih yang tantangannya terbesar menurut aku adalah memang masih kurang
tentang edukasi, tapi itu yang memang fokus kita gitu ya. Nah kemudian pastinya data gitu ya, data gitu kan. Data mungkin ada, tapi itu lebih ke data sekunder gitu. Jadi yang di Pandeglang ini kita betul-betul dalam gitu programnya gitu ya. Jadi mungkin lebih target mungkin nggak terlalu besar gitu ya, tapi kita betul-betul pengen tahu nih mana sih gitu ya ibu atau keluarga mana gitu yang memang betul-betul ada kasus stuntingnya gitu ya. Jadi data itu juga memang menjadi masalah gitu ya, karena dengan data itu kita sebenarnya bisa merencanakan kan di mana sih gitu ya, terus programnya tuh nanti seperti apa gitu ya. Nah kemudian dengan situasi sekarang kali ya, situasi pandemi ini gitu kan ya, pasti melahirkan karena banyaknya pengangguran gitu ya, mungkin angka kemiskinan juga meningkat gitu kan. Jadi kemungkinan untuk terjadinya kurang gizi atau anak stunting juga bisa meningkat gitu ya. Jadi itu sih yang terbesar ya menurut saya gitu, yang selama ini menjadi kendala di lapangan gitu. Nggak bosen dok, edukasi terus dok. Nah itu tadi karena menurutku aku penasaran aja ya, atau bukannya mungkin pertanyaanku ya pertanyaan manusianya yang nggak bosen ya, cuman pertanyaan satu lagi, ini kan udah Unilever puluhan tahun kayak gitu ya. Siapa lagi sih yang bisa Unilever ajak untuk yuk bantu kita edukasi gitu loh. I guess itu pertanyaanku arahnya ke sana sih, karena kalau bukan sendirian aja ya. Kalau udah ada juga organisasi lain, tapi kan ini kayaknya masih ada organisasi besar, kecil-kecil menjalankan, tapi masih kurang banyak, betul nggak dok? Yang ngomongin ini gitu. Siapa lagi sih yang harusnya kita ajak, atau kalau dokter boleh bilang, yuk semua teman-teman ikutan, dokter mau ngajak siapa nih? Iya. Nah pastinya kan kalau sebagai perusahaan kita punya stakeholders gitu ya, yang jadi kunci gitu kan kolaborasi kita gitu. Jadi pastinya Kementerian Kesehatan gitu ya, kemudian Kementerian Pendidikan, tadi ada PKK gitu ya, karena upaya penanganan seperti misalnya stunting itu memang nggak bisa sendiri gitu ya, apapun sih sebetulnya gitu ya, partnership, kolaborasi itu tuh penting sekali gitu ya. Dan kita sudah membuktikan nih misalnya yang waktu di Garut gitu ya, itu pemerintah daerahnya, bupatinya, ibu bupatinya itu sangat terlibat langsung dan beda banget. Jadi ketika betul-betul pemerintah daerahnya datang gitu ya, itu ibu-ibunya semangat banget gitu untuk dilakukan edukasi gitu ya. Dan setelah dilakukan edukasi kan harus ada follow up-nya gitu ya, pendampingannya gitu ya. Karena misalnya Unilever nggak bisa di situ terus gitu kan. Betul. Jadi peran dari pemerintah setempat gitu ya, kemudian juga pastinya kementerian itu sangat penting gitu. Nah, tapi kalau kita melihat juga keterlibatan dari masyarakat ya. Jadi bukan hanya kader sih sebetulnya gitu ya. Jadi nggak cuma kader PKK, kader posyandu, guru gitu ya. Itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum juga banyak sih gitu ya. Nggak cuman petugas kesehatan gitu di kelurahan gitu ya. Tapi kita juga sebagai masyarakat juga bisa membantu gitu. Apalagi yang para milenial gitu ya. Kalau saya lihat kan sekarang banyak banget gerakan gitu ya. Bahkan ada kader posyandu sekarang, karena kader posyandu kan sudah berumur ya. Sekarang sudah ada tuh kader posyandu yang memang anak-anak muda nih, anak-anak milenial gitu loh, gitu ya. Karena ini tuh masalah kita bersama gitu. Jadi saya pengen banget gitu mengajak para milenial ini, kan pasti kita semua punya purpose ya. Tadi Mas Chris bilang kok nggak bosen gitu ya. Mungkin karena saya udah punya purpose-nya yang kuat gitu. Saya sebagai tenaga kesehatan pengen melihat masyarakat kita tuh lebih sehat lagi gitu ya. Nah, saya juga yakin sih para milenial ini juga punya purpose yang mungkin banyak juga nih yang fokusnya di bidang kesehatan gitu ya. Jadi mari saya mengajak untuk merealisasikan nih purpose untuk melihat generasi muda kita gitu ya, anak-anak kita gitu, untuk Indonesia yang lebih sehat gitu. Mari kita pasti punya ide, kreativitas segala macam ya untuk membuat perubahan gitu sih. Amin. Thank you banget ya Dok Mir ya. Iya. Dan buat semua yang dengerin, kalian udah denger juga di podcast kita bahwa
kita Unilever lagi ada program Every You Does Good, di mana kalau kamu punya purpose ke arah sana, kamu pengen purpose kamu atau idea kamu dikembangkan, kita sudah siapkan program di mana kita akan mengembangkan melalui mentorship, training, dan ultimately sampai memberikan micro grant untuk kamu bisa merealisasikan ini. Jadi, dan di situ kita akan ada expert-expert yang memang ready to help dari Unilever sendiri dan juga expert-expert dari luar di bidangnya masing-masing. Jadi, go ahead, please check Instagram page, social media page-nya Unilever Indonesia, dan daftar di program EUDG kita. Thank you banget semuanya, Dr. Mira, terima kasih banget, pleasure banget udah bisa dengar cerita tentang ini. Congratulations untuk amazing achievement dari komitmen, strategi dan realisasinya, dan good luck ya. Semoga makin banyak orang-orang yang terbantu di dalam Unilever dan juga di Indonesia. Ya. Thank you so much, Dr. Mira. Sampai jumpa Sama-sama, lagi ya. Mas Chris. Dari Helga sama Stevia, ini siapa lagi yang seharusnya bantu kita? Ini kita nggak usah ngomongin tentang bukan ngomongin tentang organisasi atau government atau perusahaan ya, tapi lebih kepada ini isu ini yang tackling tuh harusnya generasi yang mana sih? Apakah ini orang tua bisa ikutan di sini? Maksudnya para yang udah senior atau mungkin ini memang harusnya fokusnya memang yang ya ibu-ibu hamil deh, karena itu main target kita gitu. Atau sebenarnya ini isu anak SD yang harusnya udah di-solve dari zaman itu. Who is di mana sih harusnya kita tackle isunya, dan siapa yang bisa bantu kita gitu loh. What kind of collaboration do we need to happen gitu loh di dalam sanitasi dengan nutrisi menjadi sebuah to solve stunting issue ini gitu. Kalau Helga, menurut lo gimana nih? Menurut gue yang paling gampang kita mulai dari diri sendiri kali ya. Dari misalnya kita masing-masing punya bisnis atau kita bekerja di suatu perusahaan, kita bisa menginisiasi gerakan-gerakan yang bisa mensupport pengurangan potensi keterkenanya adanya stunting di komunitas kita. Jadi kalau kayak di Bergreens, gue kan yang gue lakukan, gue edukasi karyawan. Jadi kita melakukan edukasi nutrisi ke konsumen. Materi yang sama tentu disimplified, dibikin lebih mudah dicerna, kita lakukan buat karyawan. Itu part of orientasi karyawan baru gitu. Iya, keren. Dan gue masukin ke regulasi. Jadi kalau gue tuh regulasinya ini sih makan siang harus plant based dan tidak diperbolehkan makan makanan instan, by the way, di area Bergreens. Ya, di area Bergreens, betul. Iya, di area Bergreens kalau dipulang ya udahlah, itu udah hak asasi manusia ya. Tapi kalau di area kantor ya itu makan sehat gitu. Iya. Tapi itu hopefully bisa naikin awareness itu kan, dan jadi part of habit. Jadi dan creating environment health yang tadi Stevia bilang, karena environment yang harus di-create kan tadi dengan melakukan policy gitu. Iya, jadi starting from yourself sih, menurut gue starting from yourself. Mungkin kalau kitanya juga mengikuti pola makan sehat, kita secara tidak langsung akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Jadi kayak gue banyak banget dapet temen yang ngomong sama gue tuh kayak gini, Hel, gue nggak tahu sejak gue ketemu lo sama Max, padahal gue nggak pernah preaching lo ya, gue cuma gue jawab kalau ditanya. Cuma dia bilang sejak gue ketemu sama lo, gue somehow jadi ngurangin makan junk food, ngurangin makan daging, perbanyak makan sayur sama protein nabati tanpa sadar. So menurut gue kita bisa living by example juga. Jadi kalau kita ngelakuin sesuatu dan rasanya orang-orang ngelihat kita terinspirasi atau pengen tahu lebih banyak, itu menurut gue juga starting point yang gampang. Iya. Kalau untuk sanitasi, how do we get people to talk about this, Stevia? Karena kalau makanan, mungkin channelnya udah ada, malah kita udah ada Netflix udah ngomongin kasarnya kayak gitu ya. Kalau sanitasi, how can we start the conversation yang atau start from ourselves itu gimana? Apalagi di kita yang sudah punya toilet gitu. Jadi, oh iya gue punya toilet, tetangga gue punya toilet, ibu bapak gue, tante semua punya toilet. Artinya lingkungan gue aman. How can we take it further sih sebenarnya? Yep. Simple, sebenarnya sama seperti yang tadi Mbak Elga sebutkan kan. Jadi mulai dari diri sendiri. Nah, selain mulai dari sendiri juga, ya bolehlah kepo dikit gitu lah. Jadi kalau misalnya di jalan lihat ada orang yang pipis sembarangan, contohnya tegur. Biasanya kan kalau kita harusnya sungkan ya, kabur gitu ya, kabur kan, pura-pura nggak lihat. Minimal atau dia ngomongin, atau cuma bilang parah lihat tuh. Iya. Terus yang juga penting adalah kasih contoh ke anak-anak gitu. Jadi salah satu yang sering disampaikan tuh adalah jadi kalau kita mau ngelihat budaya hygiene yang baik itu biasanya kan selalu punya persepsi bahwa ini urusan mama gitu kan.
sebenarnya ada riset yang mengatakan bahwa kalau misalnya ayah dalam keluarganya itu juga mempraktekkan budaya hidup sehat, dalam arti ya habis dari WC cuci tangan, simple itu gitu kan. Karena kan kalau kamu nggak cuci tangan ya bisa aja kontaminasi, terus nanti kamu sakit perut juga. Nah anak-anak tuh melihat gitu, jangan sampai anak-anak melihat lah si papa nggak, cuma mama doang ya, aku juga nggak usah lah kayak gitu. Jadi itu budaya hidup bersih itu dimulai dari sekarang, dan actually karena COVID it really helps sih buat increase the awareness on ya washing hand gitu ya, pakai WC gitu. Iya. Oke, itu very simple sih. Maksudnya dulu kalau ngeliat orang pipis sembarangan, ini jujur ya, aku juga bukan orang yang negur orang pipis sembarangan. Kayak, tapi aku paling cuma kayak, ih parah banget sih. Ya, tapi sampai situ doang gitu. Padahal karena aku pikir dia hanya mengotori lingkungan. Maksudnya aku nggak ngerti bahwa yang dia lakukan bisa banget contaminating satu kompleks di situ. Mungkin ada anak yang lagi growing up, apa ibu yang lagi hamil dan bisa kena kayak gitu kan. I think that's a very simple step yang bisa kita lakukan towards that gitu. Ini pertanyaan sama donasi ini, kali ya nggak sih, ya donasi donasi dong ke support organisasi-organisasi yang udah melakukan hal ini, kan udah banyak kan sekarang. Apakah money is an issue saat ini? Maksudnya apakah kekurangan dana untuk stunting sebenarnya? Menurut gue pendanaan buat organisasi yang secara sistematik melakukan edukasi gaya hidup sehat ini gitu, kayak maksudnya itu masih kurang sekarang. Itu masih kurang. Kayak yang gue tahu kan yang ngelakuin tuh ada 1000 Days Fund gitu kan, ya yang si Manila. Tempe Movement itu juga ngelakuin tuh. Kalau mereka dapat dana kan mereka bisa training lebih banyak orang lagi untuk bikin tempe. So iya, buat orang-orang yang mungkin mager, punya banyak cash lebih, silahkan berdonasi. Dan aku tahu FWC sendiri do the same thing. You guys do fundraising kan? Itu kalau ngelihat orang mau nggak donasi untuk toilet gitu loh. Kan soalnya saat ini donasi untuk, kalau ya dengan keadaan pandemik udah pasti lah ya, donasi untuk kesehatan itu tinggi, donasi untuk bencana alam pasti tinggi. Tapi kalau kita bilang donasi untuk toilet atau sanitasi, is that something yang orang-orang udah mulai tergerak belum saat ini, Stevia? Sebenarnya kita baru memulai. Jadi selama ini mungkin idealismenya kita itu, kita merasa kita social enterprise, kita bukan kita enterprise, right? So we don't take donations gitu. Nah, setelah ini salah satu pembelajaran ya, namanya jadi pengusaha itu we have to be open minded kan. Jadi setelah persis seperti yang Chris tadi sebutkan kan, gimana caranya kita increase talkability dari isu stunting ini gitu kan. Nah itu kayaknya kalau misalnya kita ngerjain cuma dari jualan toilet doang, akhirnya yang ngomongin itu hanya desa-desa intervensi kita doang. Nah jadi kita perlu raise awareness-nya juga di kalangan yang lain-lain gitu kan, yang mungkin tidak punya masalah sanitasi atau stunting, cuman dia bisa ngomongin sehingga hopefully ya ada efek yang menyebar kemana-mana gitu. Nah jadi kita sendiri baru mulai memang mengadakan lagi mencoba gitu, menggarap supaya bisa ada, misalnya pada saat kita melakukan CSR, karena kita selalu melakukan CSR on periodic basis, right? Jadi orang lain juga bisa ikutan kayak gitu. Nah, selama ini kalau menurut saya sebenarnya demand untuk melakukan itu udah banyak, karena kita sering banget di approach sama big organizations. Mau kerjain barang dong, aku mau ikutan bangun toilet di tempat-tempat kalian juga, mau ikut raising. Jadi sebenarnya ada. Jadi for sanitation at least, karena mungkin pembangunan infrastruktur ya, jadi kelihatan gitu. Sebenarnya udah banyak institusi yang ingin ikutan kayak gitu. Termasuk salah satunya di Unilever. Oh, nice. Yes. Thank you. KPI saya ke-achieve karena kesebut namanya. Tapi artinya peran dari organisasi besar dan komitmen mereka itu penting kan di dalam to solve this issue gitu loh. CSR company silahkan gitu kan, fundingnya diarahkan di sini. Totally. Mungkin Pak Helga juga mungkin. I think to be honest, kalau ngomongin pakai caranya Helga, we're not even talking about CSR kan, tapi gimana caranya the whole business model memang bantu terhadap isu-isu ini untuk kita lakukan, regardless size-nya sebesar Burgreen, sebesar FWC ataupun sebesar Unilever kayak gitu loh. I think the kind of commitment yang kita semua harus punya itu harus ada di dalam seperti ini. Nah, in terms of commitment, aku penasaran, kita ada commitment, but how do we measure
the success? Apakah 1 dari 3 berubah jadi 1 dari 5? Itukah suksesnya? Karena beberapa kalau kita ngelihat dari beberapa UN commitment ya, mereka bilang kita mau targetin 2025 turun sekian persen dan lain-lain. Tapi itu kan makro banget nih ya. Ya. Kalau Stevia sendiri gimana cara ngelihat how you or FWC sendiri Fieldwell Ceramics bisa, how do you know whether you're making impact sih? Selain tadi penjualan terjual laku semuanya gitu, tapi impactnya ke measure-nya gimana caranya? Ya tentunya kalau buat kita ya tentunya barang yang kita jual itu diminati kan dan orang pakai. Berikutnya yang kita juga melihat penting adalah misalnya kita ada tempat-tempat yang memang kita udah bangun toilet for free gitu kan. Kita biasanya akan revisit. Jadi pertama 1 bulan pertama kita datengin, kita lihat dipakai nggak toiletnya. Terus kita biasanya perpanjang 3 bulan kemudian kita datengin, dipakai nggak. Kemudian emang udah punya toilet bisa tetap nggak dipakai? Oh ya bisa, banyak yang gitu, ya kan? Kegagalpahaman ini membuat saya lebih paham tentang isu ini. That's why kenapa kita membuat social enterprise, karena kalau dia nggak beli sendiri, dia nggak masang sendiri, dia nggak bakal sayang sama barang itu. Dan ketimbang kalau kita dikasih gitu kan. Nah, kita biasanya 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Kalau 1 tahun kita balik, itu WC masih dipakai, kita tahu behavior udah change. Right, paham. Keren. Dan Jawa Barat saat ini keadaannya gimana di tempat-tempat yang udah kalian bantu? Maksudnya kelihatankah setahun kan Fieldwell udah 5 tahun? 5 tahun, yes. 5 tahun dengan perjalanan itu impact-nya udah seperti apa tuh? Kalau yang kita lihat sih area-area yang kita intervensi so far memang nggak ada yang balik sih. Jadi memang mereka benar-benar understand gitu, kayak aku benar-benar tak mau dan mau pakai gitu kan. Dan biasanya salah satu ini mungkin KPI tambahan, ini cuma buat dopamin shot doang lah buat kita gitu kan, yang di FWC gitu. Jadi kalau misalnya kita udah denger nih desa-desa sebelah desa intervensi kita bilang bangunin nih toilet di tempat aku gitu, kok cuma desa sebelah doang yang dibangunin kayak gitu. Nah itu ada jealousy begitu. Ya, that shows that it works karena mereka udah tahu di situ bagus. Jadi aku juga pengen. Nah, kita biasanya kalau gitu beli dong kayak gitu. Kalau udah ngerasain, Ini kayaknya sama pada saat kita ngeliat orang udah habis makan burgerins, berat badan turun, terus kayak lo kok bisa sih gitu ya. Biasanya gitu kan. Kelihatannya masih surface level tapi udah pengen gitu kan. Itu I think atau ngeliat orang tiba-tiba udah kok lo lebih seger, karena gue udah plant based, atau at least gue udah menurunkan jumlah meat gue dan most of the food yang gue makan udah memang tadi atau pola makan udah gue ganti kayak gitu. Itu kalau di burgerins gimana Helga? How do you measure your impact soalnya? Iya. Jadi kan stunting itu hanya salah satu aspek, tapi sebenarnya bukan my main focus ya. My main focus. Iya, pola hidup sehat ya kalau nggak salah. Kita tuh misinya mendemokratisasi pola makan nabati untuk kesehatan konsumen sama bumi. Itu misi gue. Nah, jadi cara kita measure sukses harus targeted kan, seperti misi kita gitu. Kalau dampak lingkungan, kita ngelihatnya itu dari emisi gas efek rumah kaca, land use sama water use, jadi penggunaan air dan penggunaan lahan yang kita save dengan konsumen memilih makanan nabati di Burgerins dan Green Rebel versus animal based. Itu yang kita ukur tiap tahun gitu. Dan lumayan shocking numbersnya, kayak kita baru bikin impact report cut off-nya September kemarin ya. Jadi artinya udah publish atau masih nunggu publish? Bakal nanti Saturday bakal publish. Tapi Saturday, artinya pada saat podcast ini rilis, teman-teman udah bisa download juga. Udah. Jumlah land use yang kita save dari Burgerins dan Green Rebel, kita tuh bisnis, kita medium enterprise ya, we're not a corporate, kita medium enterprise. Itu total land use yang kita save 5 kali Singapura size-nya. Wow. Ya, hanya dengan terima kasih. Itu terima kasih untuk teman-teman yang membeli Burgerins dan Green Rebel sih sebenarnya. Bentar ya, pesen dulu lagi buat malam. Thank you Topper dan Stevia yang ikut berkontribusi. Nah, itu environmental impact yang kita lihat gitu. Terus jadi biasanya kita untuk supaya ini kan buat motivasi diri sendiri dan tim juga. Jadi biasanya angka-angka yang susah kayak metric ton itu kita bahasa manusiakan dengan kira-kira kalau dibandingin sama mobil, berapa banyak mobil yang kita take off dari jalan gitu. Kayak gitu. Nah, kalau social impact itu yang kita ukur matriksnya ada 3. Yang pertama, jumlah petani yang kita berdayakan. Jadi kita ambil bahan baku langsung dari trade ya.
Itu jumlah petani. Terus berapa banyak secara value rupiah uang yang langsung ke mereka. Karena artinya itu berimpact langsung ke kesejahteraan mereka kan. Dan hopefully impact akses ke makan sehat. And then yang ketiga, jumlah perempuan yang kita empower melalui fair employment and career progression di tempat kita. Oke, iya. Gitu. Sama, ada satu lagi, jumlah konsumen yang ikutan nutrition talks. Jadi kita ukur selama lu ikut ya? Artinya saya salah satunya. Oh, alhamdulillah. Jadi setelah 8 tahun tuh kita total udah mengedukasi 12.000 konsumen yang kita bisa ukur ya melalui nutrition talks. Kalau yang IG live gitu-gitu gue nggak ukur deh. Tapi yang benar-benar kayak ikut sit in di kelas gitu. I see. Keren. Nih ini menarik nih karena I think the way kita bisa ngitung measure kan semacam-macam ya. Tapi all of this kalau di dunia manajemen ada kata-kata tuh lead measure sama lag measures. Di mana lag measures kan hasilnya. Artinya lag measures adalah stuntingnya sekarang 1 dari 3 udah jadi 1 dari 5. Tapi lead measures-nya ini semua yang tadi dibilang sama Stevia sama Helga bahwa orang udah ikut kelas nutrisi belum, orang udah apakah kita sudah berhasil, berapa banyak yang sudah kita save dari Stevia sendiri, apakah orang make 1 bulan, 3 bulan, setahun gitu. Jadi kalau dari kadang-kadang soalnya aku tahu orang-orang yang bisa stres sendiri karena 1 dari 3 ini udah dari tahun 10 tahun yang lalu sampai sekarang 1 dari 3 terus dan rasanya we're not making an impact gitu. Padahal it's okay to measure the impact di area kita sendiri masing-masing kan ya artinya. Di proses gitu ya berarti ya. Di dalam prosesnya gitu loh bahwa tadi kalau kita lihat kan 8 tahun bergreens dan Green Rebels, total 8 tahun untuk dua-duanya di mana itu bisa udah ada impactnya orang-orang yang udah ganti cara pola makan, orang yang sudah lebih sehat dengan malah kalau kita mau go through sampai environmental isunya tuh kita udah berhasil save berapa banyak ya gitu. Dan dari Stevia sendiri tadi udah sempat cerita juga bahwa this whole thing tentang orang-orang memakai di berbagai macam tempat di berapa daerah sekarang yang udah di Jawa Barat, Stevia? Udah banyak sih. Kita measure biasanya dari jumlah provinsi actually. Jadi dari kita start sampai sekarang kita udah ada di 22 provinsi. Wow. 22 provinsi. Yeah. Wow. Dari total 33 ya. Gila udah 70% berarti. 34. Yep. 34. Amazing. Gila. Dan maksudku artinya it start with dari yang bermulai dari diri masing-masing udah sampai segini. Dan aku mau ngajak teman-teman semua ngelihatnya bahwa ini tuh ada measurement-nya masing-masing. Goal kita adalah impact yang bisa kita buat dulu deh. Gak usah tentang kita bisa ngefek 1 dari 3 tuh kalau rame-rame soalnya kan. Bukan kalau sendiri-sendiri gitu loh. Kalau cuman Feel Well Ceramics atau cuman Bergens dan Green Rebels, jujur kurasa it's not enough. Tapi hopefully you guys are inspiring enough buat makin banyak loh orang-orang yang ikutan dalam movement, healthy eating, pola makannya benar, great sanitation gitu. Pertanyaannya dari aku kalau gitu adalah seperti ini. Seberapa penting support system kalian untuk sampai nggak nyerah? Karena jujur nih, ngomongin BAB sama sanitasi bukan kayak hai aku adalah master BAB dan sanitasi gitu kan. Yang satu lagi bahwa kita tuh makannya hanya plant based gitu, dan itu juga jujur mungkin baru 3 tahun terakhir menjadi seksi. 2 tahun kali ya. 6 tahun mah dimaki-maki gitu. lah. Iya, dan ibu sendiri marah-marahin gitu kan. Iya. Maksudnya realitanya seperti itu. Tapi how do you create a support system buat Helga atau buat Stevia sendiri? Mungkin Helga deh. How do you create your support system dari nyokap bilang, nyokap seorang dokter bilang kamu salah. Terus abis itu aku yakin, nih jujur pada saat lo buka Bergens di Rempoa, gue juga melihat, aduh semoga mereka bertahan. Itu kata-kata gue. Karena gue sendiri gak, at that time gue mau lo bertahan, tapi gue gak yakin lo bisa bertahan gitu loh. Iya, thank you. At that time ya. Tapi so, how do you create that support system untuk bisa memulai, gak usah dibilang bisnis kali ya, tapi gerakan ini deh kayak gitu. Ya. Supporter system terbesar gue itu yang paling dekat adalah co-founder dan tim. Jadi di masa-masa Bergens di Rempoa yang lo bilang lo berdoa supaya bertahan, support system terdekat gue adalah Max. Dan buat Max support system terdekat. Jadi kita kayak punya co-founder yang misinya sama dan siap untuk kayak berkeringat dalam waktu yang panjang sampai hasilnya kelihatan. Jadi harus sabar, kerja keras dulu, hasilnya tuh nanti gitu.
Iya, itu kesabaran itu dan kayak dedikasi, kerja keras segala macam, putting your effort before you see the result, itu mindset itu tuh harus sama sih sama si co-founder kita kalau kita mau bikin gerakan atau bisnis. Sama tim ya, begitu kita udah bisa rekrut tim, cari tim yang mission align. Itu yang paling deket lah. Maksudnya pas gue pandemi. Tim yang mission align tuh gimana caranya? Maksudnya secara singkat ya, karena kalau kita main panjang nih bisa satu podcast nih. Tim yang align. Cuman secara singkat, was it easy untuk lo buat ngerekrut tim yang mission align? Gue hanya merekrut tim yang mission align untuk manajemen. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya ya restoran staff susah ya, gue cari yang udah paham gitu kan. Justru itu prosesnya buat mereka paham kan. Tapi kalau manajemen itu definitely the most important factor. Jadi buat kita kalau misalnya hiring managerial level harus ada dua pilar ya yang kita lihat. Satu, technical knowledge, tentu dia harus mampu melakukan tugasnya. Tapi yang kedua itu mission align sama cultural fit. Nah itu gue liatnya dari apa yang mereka cari di kerjaan segala macam. Jadi kita hanya menawarkan posisi ini ke orang yang punya misi yang at least di area pingin membuat bangsa yang lebih sehat atau bumi yang lebih hijau gitu-gitu. Dan kelihatan, nggak kan biasa setiap orang kalau mau interview bisa ngomong apapun, tapi kita lihat dong dari kita banyak nanya behavioral question, terus udah gitu kita nanya cukup pertanyaan yang dalam-dalam lah untuk tahu nih orang bullshit atau beneran udah ngelakuin gitu. Itu definitely penting gitu. Dan maksudnya saat pandemi kemarin itu gue lihat banget tim manajemen, kalau gue tuh bener-bener bisa bertahan karena tim manajemen Bergreens gitu loh. Karena aduh mereka oke banget deh, gara-gara mereka stay, mereka willingly bilang udah kita lakuin pay cut aja biar kita nggak usah ambil yang di bawah gitu. Jadi iya, dan itu kan nggak semua company mau ngelakuin itu ya, menurut gue gitu manajemennya. So itu satu. Kedua, mentor. Jadi gue kan gue actually entrepreneur yang baru lulus langsung buka usaha. Jadi gue nggak ada pengalaman kerja. Gue banyak melakukan hal-hal bodoh dan kesalahan-kesalahan yang impactnya secara financial, we're making a loss because of my stupid mistakes gitu kan. Itu banyak sekali. Dan ini lucu sekarang ya, kalau kejadian pada saat itu nggak bisa ketawa. Oh my god, dulu gue sempet stres. Pokoknya my biggest mistake adalah gue berkembang terlalu cepat sebelum gue taruh financial control in place. So I lost 500 million in 1 year, kecolongan sama staff. Itu gila, itu tuh pelajaran banget tuh. Nah, anyway dari situ gue merasa tertampar dan gue mulai mencari mentor. Jadi gue pingin belajar hal-hal yang gue kurang paham dari mentor yang sudah pernah melakukan. Itu penting banget. Nice. Sama peers ya, jadi orang yang bergerak di area yang mirip-mirip gitu. Jadi kayak definitely teman terdekat gue tuh ada banyak impact entrepreneurs, ada banyak teman-teman yang kerja di startup atau startup founder. Jadi kalau lagi ada kesulitan kita bisa saling curhat gitu loh. Dan kita nggak ngerasa sendiri gitu kan. Yes. Sama yang terakhir itu mungkin penting sih. Itu penting banget. Please. Terakhir gimana? Yang terakhir ya, kalau gerakannya lo butuh dana besar atau buat scale up, then find investors yang also mission align. Karena investor itu kalau misalnya nggak cocok itu sumber derita. Cuma kalau cocok, tapi kalau cocok itu dampaknya luar biasa buat bisnis lo. Yes. Keren. Oke. Nanti aku ada surprise buat semuanya nih abis ini. Soalnya tadi dengerin tadi kayaknya impressed banget, inspired banget, tapi penuh dengan pertanyaan how do I do that gitu kan. Semua yang tadi Helga bilang. Sebelum masuk situ, tapi kalau dari Stevia, what kind of support system yang ada nih? Karena you're moving from corporate into entrepreneurial yang sifatnya purpose based juga. I don't know apakah itu normal in your situation, apa itu juga kayak sebuah move yang buat orang sekitar kamu deg-degan gitu. Iya, I think pas aku memutuskan mau ngerjain ini full time gitu kan, yang paling penting sebenarnya juga mungkin kebetulan teman-temanku yang dulu teman-teman terdekat aku tuh juga a lot of them actually started their own business gitu kan, take a leap of faith, ngerjain startup gitu misalnya. Jadi mungkin juga dengar advice dari mereka kan. Memang nggak semuanya mission driven, cuman memang dari dulu tuh emang aku udah suka banget yang namanya Ben & Jerry's. Ben & Jerry's. Yes, Ben & Jerry's gitu. Dan itu company yang menurut aku keren banget deh. Dia kan fighting climate change, cuman making good product gitu supaya es krimnya nggak meleleh, katanya kan begitu. Cuman anyway, the company is kayak itu ya basic itu sebuah perusahaan yang menurut aku keren banget dan aku pengen banget kerja di situ kayak gitu. Nah, when I have the opportunity to actually try to make something like that,
I take that leap of faith essentially. Nice. Jadi yang menurut aku menurut aku bukan, mungkin pertanyaannya kan lebih ke support sistemnya harus seperti apa gitu kan. Kalau menurut aku justru yang paling penting itu kamu sendiri harus bisa run through in your mind berkali-kali, kalau perlu ribuan kali, apakah ini benar-benar sesuatu yang mau kamu jalankan. Karena itu keyakinan itulah yang akan benar-benar membawa kamu naik, go through the ups and downs gitu kan. Kemudian baru kamu mendapatkan mencari orang yang memang misalnya co-founder kamu gitu. Nah sama seperti Mbak Helga gitu ya, kalau without my co-founder gitu yang ngerjain ops and stuff like that, and he happens to be my brother, nggak mungkin bisa sampai di sini sekarang gitu kan. Jadi I know that I don't have to think about ops stuff because I can rely fully on my brother gitu. Jadi itu. Nah terus support sebenarnya banyak banget sih yang mirip tadi yang pas Mbak Helga cerita itu, kayak ya bener-bener itu semua bener. Iya, jadi ya co-founder, tim kita juga sama, kita sangat mementingkan yang missionnya aligned di perusahaan kita gitu kan. Yes, dan especially on the management level. Kalau staff level juga ada, itu bonus karena biasanya yang mission aligned itu turnovernya very low. To be exact, kayaknya yang mission align sama kita sampai sekarang belum keluar dari kita founding sampai sekarang. Wow, jadi, keren. Jadi that's I think that's one of the most important part ya. Dan ya, yang kenapa saya bilang keyakinan itu penting, karena menurut saya dengan adanya keyakinan itu otomatis kamu akan mencari support system yang cocok buat kamu. Jadi termasuk di dalamnya mentor, business coach, all these other things gitu, investors gitu kan. Wow, oke. Again, buat semua yang dengerin dan barusan merasa kayak keren, inspired, but how? Ini di sini I want to share something, bahwa Stevia dan Helga sudah agree bahwa they are willing to mentor some of you. They're willing to train and mentor some of you, supaya nggak melakukan kesalahan tadi, hilang 500 juta. Satu, terus bagaimana caranya mission align tadi, itu sebuah hal yang jujur I know for a fact itu nggak gampang dan memang harus dilakukan on daily basis. Pun udah masuk mission align, how to keep them aligned pada saat itu, sampai bagaimana cara make sure measuring movement kita, impactnya seperti apa. Tadi mungkin banyak dengar Stevia ngomong, oh kita udah ngelihat data dari sini, compare dengan data ini untuk strategically tahu daerah mana yang kita lakukan, how to research on that. Itu mungkin masih bingung juga how to do that. It's okay, karena di sini justru Unilever saat ini punya program Every You Does Good Heroes, di mana Stevia dan Helga akan akan nge-train kalian, dan juga nanti beberapa dari kalian will be privileged untuk bisa di-mentor one-on-one dengan mereka. Jadi those questions bisa ditanya dan bisa di-tackle di situ. Jadi buatku sendiri, I know for a fact bahwa starting a business buat foundation, charity, dan lain-lain tuh nggak gampang ya. Apalagi menggabungkan dua hal itu, social enterprise kayak gitu. Jadi I think buat teman-teman semua yang tadi terinspired dan merasa oke, gue mau do something about stunting, gue mau do something tentang sanitasi, gue mau do something tentang pola makan yang sehat, your chance, I think, go to Every You Does Good Heroes, ke Instagram page-nya Unilever bisa, atau ke Instagram page-nya Stevia dan Helga sendiri, untuk bisa ngecek sendiri how you can apply. Karena di situ, again, I strongly urge you untuk apply. Di situ kita akan melakukan pembicaraan kayak gini yang sifatnya intensif, structured, supaya bisa membantu kalian menciptakan that movement kayak gitu. Or kalau memang kalian belum interested, it's okay, but please share this news tentang stunting ya. Karena kita butuh banget orang ngasih tahu tentang ini, tentang salah kaprah itu kita take out dari Indonesia. Jadi orang-orang udah bisa mulai membuat impact yang bagus. Evidence based, topper. Evidence based, benar. Semua hal tuh harus evidence based. Maksudnya kayak berdasarkan riset yang tepat. Jangan sampai kita ngasih solusi tapi salah solusi. Betul, apalagi solusi yang terdapat dari forwardan WhatsApp group. Nah, itu dicek ulang tolong ya. Kayak gitu. Oke, ini ada yang nanya, ada beberapa pertanyaan dari Instagram. Kita buka pertanyaan kemarin dan ada yang nanya. Pertanyaan pertama aku tanya buat Helga ya. Bagaimana cara apa tips untuk konsisten plant-based diet? Itu very simple question dari Salma FDHL. Oke. Dari Salma FDHL, bagaimana apa tips untuk konsisten plant-based diet? Oke.
Aku sambil nyatet juga. Widih. Oke. Jadi menurut aku ada 4 action yang menurut aku paling penting ya. Satu, find a strong why. Karena semua hal akan terasa mudah kalau motivasinya kuat. Gitu. Jadi find a strong why nih. Banyak ya kalau kalian pingin tahu lebih, aku sendiri belajar banyak tuh dari baca jurnal tentang kayak kesehatan dan pola makan nabati, terus lingkungan dan pola makan nabati. Dan kalau yang malas baca bisa nonton dokumenter di Netflix, udah banyak banget. Udah ada Conspiracy, Game Changers, What the Health, dan lain-lain, udah banyak. Nah dari situ kan pasti kita ada satu alasan yang kayak resonate banget sama diri kita kan, kayak gue pengen ngelakuin ini karena ini nih, dan hold that as tiap kayak rasanya tergoda gitu, inget lagi alasannya gitu. Terus yang kedua, riset, jadi jangan percaya katanya. Aku banyak jangan banget bertanya katanya. Aku banyak banget dapat pertanyaan tuh yang kayak mitos-mitos kayak, emang kalau misalnya plant based nggak boleh ini ya kak, emang kayak gini. Wow gitu, aku kayak gila, gue nggak pernah ngelakuin yang lo bilang itu gitu. Jadi belajar dari sumber yang terpercaya, biar kita assess informasi dengan kritikal lah. Jadi kayak basic information tentang nutrisi yang balance itu seperti apa, pengganti replacement di plant based itu seperti apa, dan lain-lain. Nah kalau udah tahu itu jauh lebih gampang. Yang ketiga, make it simple. Jadi banyak orang mikir kayak, gila plant based tuh susah banget ya, makan nasi nggak sih kak, gitu kan. So basically paling gampang teman-teman kalau mau kayak pola makan seimbang, cek aja Kemenkes punya guideline namanya isi piringku, dimana itu kayak ya tahu kan lo, setengah sayur, 20% protein, 30% karbohidrat, sebaiknya karbohidrat kompleks. Proteinnya of course pilihan nabati kalau mau plant based kan. Banyak gitu, tempe, tahu, kacang-kacangan, Green Rebel kalau mau. Tapi yang paling gampang sebenarnya pola pikirnya gini, lu suka makanan Indonesia tuh apa? Misalnya rendang itu tinggal protein yang lu ganti. Bisa jadi rendang tempe. Bumbunya bisa sama maksudnya? Iya, bumbunya sama. Rendang kacang merah. Very simple. Jadi just swap the protein aja gitu. Nah, jadi other than that, ya maksudnya tinggal nyari replacement itu tinggal di swap doang. Jadi sebenarnya gampang dan simple dan murah. Bisa murah lah kalau mau. Betul. Terus yang keempat, nggak usah dengerin kata orang. Kalau misalnya yang dengerin kata podcast ini nggak, jadi selalu assess ya. Jadi kalau buat gue, finding the support system untuk orang-orang yang kayak mengerti kenapa lo melakukan itu. Teman-teman gue banyak yang nggak plant based, tapi mereka mengappreciate dan menghormati gue. Jadi mereka tuh kalau ngajak gue makan selalu considerate, cari restoran yang gue bisa makan. Kalau misalnya lagi potluck, mereka siapin. Nggak semua orang blessed dengan that type of circle of friends. Nah kalau gue sama Max tipenya tuh yang kayak bodo amat. Jadi kalau misalnya kita kayak diundang ke orang-orang yang kayaknya nggak considerate, kita bawa makanan sendiri. Mereka jadi ikutan pingin makan yang kita bawa gitu. Terus jadi enak kayak gitu. Iya. Jadi intinya maksudnya jangan terlalu pikirin apa yang orang pikirkan tentang kita sih. Kita lakuin apa yang kita rasa benar. Ya udah, just do it, enjoy the process gitu. I see. Keren. Thank you. Jadi Salma Efriel, itu jawabannya. Share ke teman-teman kamu. Ini adalah pertanyaan dari Bella Jelshirani buat Stevia. Hai Kak Stevia. Hal apa tentang sanitasi yang sering kita nggak sadarin dan bisa buat masalah jangka panjang? Jadi mungkin kita pikir ini bukan masalah sanitasi nih, tapi ternyata itu masalah sanitasi. Kayak tadi mungkin contohnya ya kencing sembarangan ya. Ada lagi nggak selain itu? Yang simple things tapi sebenarnya isu sanitasi. Oke. Menurut saya sih isu sanitasi cukup straightforward ya. Jadi kalau misalnya mungkin yang tidak kita sadari adalah betapa banyak orang yang masih belum bersanitasi baik gitu kan. Mungkin kalau misalnya yang boleh saya tambahkan menjawab pertanyaan tadi adalah jangan berasumsi bahwa kalau kamu punya toilet artinya kamu sudah bersanitasi baik. Karena pertanyaannya toilet kamu udah berseptic tank atau belum. Terus pertanyaan berikutnya, terakhir kamu servis servis panggil tukang sedot septic tank itu kapan? Muka gue sama Helga barusan berubah. Apakah udah 10 tahun yang lalu gitu kan? Harusnya berapa sering sih Stevia?
Ya biasanya sih 2-3 tahun. 2-3 tahun kita sedot septic tank gitu kan supaya dibersihin gitu. Telepon dulu lagi. Banyak banget yang harus gue telepon habis pembicaraan kita nih. Ya mungkin itu mungkin sesuatu yang banyak orang luput. Cuman memang ini bukan kriteria yang saklek ya. Bahwa itu pasti 2-3 tahun kamu harus sedot septic tank. Cuman mayoritas 2-3 tahun itu septic tank kamu sudah penuh dengan konsumsi rumah tangga normal. Tapi kalau septic tanknya lebih besar ya mungkin bisa lebih lama, lebih kecil bisa lebih cepat. Jangan sampai septic tank kamu overflowing, akhirnya kamu kontaminasi lingkungan juga gitu. Simple ya, tapi gitu menurutku itu sebuah hal yang aku nggak pernah tadi. I take it for granted gitu loh. Kalau air di rumah pompa ya servis kayak gitu, tapi septic tank aku nggak pernah mikirin buat servis. Oke, I think itu menjawab pertanyaannya, hal simple yang bisa buat masalah jangka panjang. Ini udah banyak banget nih pertanyaan lagi, tapi nanti aku mau encourage buat teman-teman semua to join Every You Does Good program, karena di situ bisa nanya yang pertanyaannya super spesifik, bisa impact based, malah kalian bisa bawa ide kamu justru ke situ tentang bagaimana kamu mau men-solve ini. Program ini accepting orang-orang dari berbagai macam level, jadi kalau memang kalian masih idea stage, it's okay. Kalau kalian sudah menjalankan tapi punya challenge juga to scale up, definitely bisa ngobrol sama Stevia dan Helga karena mereka bisa bantu kamu untuk scale up this program. We need more people agar kita bisa isu well-being ini dari segi sanitasi, dari segi nutrisi, dan ujung-ujungnya impact ke stunting dan macam-macam impact lagi sebenarnya yang bisa terjadi itu we can do it together gitu. Jadi strongly encourage you guys to join Every You Does Good program. Bisa dicek di social medianya Unilever, social media Stevia, dan social medianya Helga juga. Ada step-step untuk kamu bisa apply di sana. Stevia, Helga, ini banyak banget PR-ku pribadi, dan aku rasa semua yang dengerin juga sama. Thank you so much for your time ya. Benar-benar appreciate the knowledge, the information, dan nggak pernah aku ngerasa bisa ngomongin stunting in a fun way seperti ini, dan hopefully benar-benar membawa orang-orang punya impact. Last question dari kita dan untuk dari di sini adalah, kalau buat orang-orang yang saat ini lagi di posisi gue mau buat movement tapi takut, what's the advice? Gue pengen buat movement di stunting tapi gue masih takut nih, atau memikirnya kebanyakan kayak takut ninggalin kerjaan, takut nanti dipikir gue jadi aktivis, takut all the name of takut yang ada. What's the one advice that you can give to them? Stevia duluan boleh. Kalau menurut saya one advice adalah cari tahu dulu, start with why. Cari tahu dulu kamu tuh mau ngerjain ini buat apa gitu kan. Nah dari situ kamu bisa menjawab ketakutan kamu. Kalau ketakutan kamu nggak terjawab, artinya don't do it. Because the road is going to be tough gitu ya. Jadi kalau cari dulu why-nya. Jadi kalau udah ketemu why-nya dan itu menjawab ketakutan kamu, then go for it. Dan itu kembali lagi you continue asking yourself that, and then tell yourself that is your guiding compass gitu. Yes. Thank you. Dan kalau nggak ketemu jawabannya, bisa donasi juga, bisa ikutan bantu dengan cara-cara yang lain ya. I think there are ways to do that. Yes. Gitu. Kalau Helga, dari lo gimana tentang orang-orang yang masih ragu to make that leap of faith? Iya, gue sebenarnya setuju banget sama Stevie ya. Kalau orang udah dapet why-nya, kayaknya ketakutannya akan sangat berkurang ya. Tapi di prosesnya pas udah tahu why-nya juga tetap takut sih kadang-kadang gitu kan. Kadang kan kita kan menyeram berenang di kolam yang full of unknowns gitu kan. Advice gue belajar terus-terusan belajar, punya habit of learning. Karena begitu kita tahu tentang sesuatu, hal yang tadinya menakutkan, ternyata jadi nggak menakutkan gitu. Jadi ya belajarlah dari banyak sumber, podcast, buku, YouTube, banyaklah sekarang belajar tuh murah gitu. Benar. Oke. Wow, thank you banget Helga, Stevia. Benar-benar privilege buat gue bisa ada di sini, buat aku bisa ada di sini ngobrol-ngobrol sama kalian. Thank you banget. Kita aminkan semoga semua yang dengerin benar-benar bisa take something about this ya, antara nyebarin ini jadi awareness, make an impact, ataupun becoming part of the cause in their own capacity gitu. Thank you so much. Udah ngundang. Thank you. Yes. Thank you, happy banget. Thank you banget. Sure, thank you. Nice to connect with you, Stevia. Iya, kapan-kapan nice to finally know you juga. Iya, taunya produknya doang dari dulu. Kapan-kapan offline kita ketemuan ya. Boleh kalau gitu. Thank you semuanya, and we'll see you again in the next episode of You the Podcast.
Hey guys, thank you for listening to You The Podcast. If you find this insightful, please follow, subscribe, and share this with as many friends as you want. And see you on the next episode.